Assalamualaikum, melanjut diskusi kolesterol yuk. Sudah jadi konsensus para ahli bahwa trigliserid mesti dibikin turun, dan HDL itu mesti dijaga tinggi. Dan temuan yang kekinian, HDL ini mesti bisa ngimbangin trigliserid dan sudah kita uraikan pentingnya rasio trigliserid terhadap HDL sebelumnya. Sekarang kita tinjau yuk, kenapa sih rasio itu tuh lebih penting daripada ngurusin kolesterol total sama LDL? Kalau LDL meninggi, terus coba dihantam habis-habisan sama statin, Lipitor, itu oleh sejumlah pakar dan dokter kekinian dianggap old school cara kuno menyikapi kolesterol. Kalau dibilang salah, ini sebenarnya salahnya di mana sih? Nah, banyak sih ya salahnya. Kalau di YouTube di searching itu bejibun. Tapi kali ini yuk kita bahas kesalahan tersamar yang seringkali nggak ketangkep sama dokter-dokter old school dan apalagi sama awam. Kalau awam sih sebenarnya nggak usah dihitung ya. Jangankan nangkep angka lab. Wong nangkep ayam aja itu banyak yang ujungnya malah kejengkang tuh, kayak Mas Paimin. Walah, min. Pertama disclaimer dulu, bukannya sok tahu apalagi mau nyalahin dokter itu enggak. Dan ini bukannya rekomendasi medis juga, sekedar reportase. Yuk, kita pakai kasus aja, Om Kirun misalnya. Pas cek darah, rapotnya kayak gini nih. Trigliserid 140, HDL 75, LDL 218, total kolesterol 305. Widih. Dokter yang tipikal nih bakal nyorot. Wah, kolesterol total tinggi, LDL tinggi, trigliserid mungkin juga dicermati. Padahal tuh ya, karena HDL juga tinggi, ini secara rasio trigliserid dibagi HDL masih rada mending. Trigliserid dibanding HDL itu cuma 1,875 kali, agak tinggi tapi tidak lewat tinggi. Terus ada lagi info sisa kolesterol 12. Sisa kolesterol atau remnan kolesterol ini biasanya hitung dengan cara total kolesterol dikurangi HDL dikurangi LDL. Semoga nggak salah nih, maklum amatiran. Nah terus, demi menekan si kolesterol tinggi, jeder biasanya tuh sama si dokter dikasih Lipitor atau statin gitu deh biasa, obat kolesterol. Nggak lama periksa lagi, hasilnya bisa kayak gini nih, contohnya. Trigliserid jadi 131, HDL kolesterol 62, LDL 190, total kolesterol 270. Wah, biasanya dokternya langsung tepuk tangan tuh, karena semua angkanya turun. Padahal kasat katanya secara rasio ini jelek. Yang semula rasio trigliseridnya dibagi HDL masih di bawah 2, sekarang jadi 2,11. Iyalah, HDL-nya turun 17%, sementara trigliserid cuma turun 6%, jadi jelek tuh. Kolesterol sisa juga bertambah buruk, dari semula 12 jadi 18. Pendeknya, walau dokter kalian bilang bagus, membaik, sebenarnya itu tuh memburuk. Hati kecil kita sebenarnya udah tahu loh, kalau kita itu jeli dalam merenungkannya. Mula bukannya ya, yang bikin rapot check up kita itu jelek apa sih? Pola hidup kan ya. Pikirlah, apa mungkin pola hidup yang kepelintir bertahun-tahun bisa di-clear up seketika dengan minum Lipitor statin? No way. Emangnya dia itu pil ajaib? Nah, pil ajaib itu nggak ada, kecuali yang bikin melet seketika itu malah banyak. Buruk yang lain lagi tuh ya, LDL itu setelah diteliti lebih jelimet lagi, itu ternyata bermacam-macam. Garis besarnya terdiri dari dua kelompok lah gitu. Ada yang rada besar dan ngembang, fluffy gitu, kalau diilustrasikan oleh para pakar. Ada lagi LDL kolesterol yang kecil padat bantet, dijuluki bulat LDL. Nah, yang bahaya itu yang LDL peluru bulat itu tadi. Nah, tapi yang kesapu sama statin, nah ini walau alam, banyakannya jangan-jangan malah yang fluffy, yang nggak seberapa harmful. Nah, gubrak nggak sih? Nah, berdasarkan temuan-temuan itu, para pakar yang mengadopsi hasil riset terkini jadi lebih hati-hati saat meresepkan statin atau Lipitor, dan bahkan terkait pengecekan kolesterol ada yang mengusulkan cara-cara baru yang lebih akurat daripada ngecek LDL yang masih rada pukul rata tadi itu. Terus ya, jeleknya yang lain apa sih? Biasalah ya, Lipitor statin itu kan obat chemical. Kalau kebanyakan itu mengacak-acak gut microbiome, kita udah sering bahas. Padahal itu penjurunya kesehatan holistik. Imunitas juga kena, mitokondria, terus organ-organ pengatur metabolisme kayak ginjal dan liver kena juga. Tentu kalau dosisnya terukur, sampai bikin geger sedunia sih nggak bakalan. Tapi bahwa ada dampak buruknya itu bukannya mengada-ada, banyak risetnya. Terus lagi, kalau dibarengi masalah glukosa darah, apalagi duit pas-pasan pula, lebih pelik tuh urusannya. Cicilan lagi berjejer, Masya Allah. Yang kena kayak gitu biasanya tuh yang belum subscribe ke channel ini. Kalau subscriber setia biasanya itu rezekinya lancar jaya kan ya, amin. Jadi gini, biasanya tuh ya,
Demi meredam gula darah, orang itu kan fasting, diet, dan mengurangi gula karbo kayak gitu. Bayang nggak sih? Kalau glukosa ditekan, terus lemak juga digenjot sisan sama si lipitorstatin. Beban stresnya jadi berganda. Lever, ginjal, mitokondria, sel-sel tadi itu makin terlunta-lunta. Efek domino tuh jadinya berantai ke kualitas tidur, olahraga pun jadi makin malas, stresnya jadi lebih rata-rata 2 terus jeblok sisan. Pengen jeblok sih. Tabu sih ya kabeh. Ben kapok. Astagfirullah. Ini tuh kayak dibawa bercanda tapi taruhannya nyawa loh. Saya pernah ceritain ya soal wafatnya ibu saya. Walau alam, ada kemungkinan itu juga karena kekenyangan lipitorstatin kayak begini ini. Selain tentu saja takdir Allah, innalillahi. Semoga beliau sekarang berada dalam rahmat dan maghfirah dari Allah. Amin. Hikmah dari itu, serasa kami ini ya learning the hard way. Itu kalau menurut peribahasa Jombang Bojonegoro. Kami ini belajar lewat jalan yang keras, tapi lumayan lah. Yang penting learning. Lebih baik lambat daripada tidak sama sekali. Nah, kalau para penonton masih juga nggak percaya sama hasil riset kekinian, terserah aja, silakan direnungkan sendiri sharingnya para pakar, karena kalau ternyata learning the hard way juga, ya risiko ditanggung sendiri. Oke deh, terima kasih.